Baik, perkenalkan nama saya Safi Desmond Rati dengan NIM 2410420061. Di sini saya akan menjelaskan materi paradigma pendidikan nasional abad ke-21. Latar belakangnya itu pendidikan merupakan hal yang selalu terkait dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan adalah segala pengalaman hidup atau belajar dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan seorang individu. Di situ perkembangan pendidikan saat ini itu sangatlah pesat dan dipengaruhi oleh berbagai hal. Memasuki abad ke-21 itu dunia pendidikan di Indonesia menjadi gempar karena hal tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran terhadap bahaya keterbelakangan pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini pengertian paradigma. Paradigma itu merupakan seperangkat keyakinan atau kepercayaan dasar yang menuntun seorang untuk melakukan suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu paradigma pembelajaran abad ke-21 itu merupakan kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam dunia kerja atau dalam artian lain, yaitu persiapan individu agar siap menghadapi dunia kerja serta kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Afandi DDK itu dikemukakan bahwa tujuan dari pendidikan abad ke-21 itu adalah mendorong peserta didik agar menguasai keterampilan abad ke-21 yang penting dan berguna bagi mereka agar lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Itu hal-hal yang terpenting dalam pendidikan abad ke-21 itu adalah mendorong peserta didik agar memiliki basis pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk dapat menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin di sini paradigma yang ditulis Badan Standar Nasional Pendidikan 2010 itu yang pertama itu pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan dan terhadap ilmu pengetahuan, yaitu kritis, logis, insentif, dan inovatif serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi. Yang kedua itu untuk memungkinkan seluruh warga negara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Itu pada dasarnya itu pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pusat dan daerah. Yang ketiga itu untuk menjamin terbelakangnya pendidikan yang berkualitas. Itu sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan perlu dikembangkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Mungkin penerapannya itu dalam menerapkan pendidikan abad ke-21 itu diperlukan seorang pendidik yang berfungsi sebagai fasilitator. Dalam buku paradigma baru itu manajemen pendidikan abad ke-21 itu dikemukakan bahwa ada tenaga fasilitator dalam menerapkan pendidikan abad ke-21, yaitu tenaga pendidikan dan tenaga kerja. Di situ tenaga pendidiknya itu dalam pendidikan abad ke-21 itu dibagi menjadi dua fungsi, yaitu guru sebagai tenaga profesional dan tugas memberi layanan kepada masyarakat,
Dan fungsi kedua itu guru dipersyaratkan menguasai ilmu dan keterampilan analisis yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang berjenjang dan berkelanjutan. Di standar nasional pendidikan sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 itu yang meliputi 8 standar, yaitu yang pertama 6 standar. Ya, 6 standar. Yang pertama itu standar isi, yang kedua standar penilaian pendidikan, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kerja, yang kelima standar kompetensi lulusan, dan yang keenam standar pengelolaannya. Terus di tenaga kerjanya itu pekerja pemikir. Itu pekerjaan ini mengandalkan pemikiran dan usaha manusia dalam menyalahgunakan kemampuan intelektual dan daya inovasi. Mungkin jenis pekerjaan ini membutuhkan keterampilan, keahlian, dan keaktivitas yang didukung oleh kemampuan profesional para kerja. Yang kedua itu mungkin di tenaga kerjanya itu kemampuan belajar mandiri. Di situ kebutuhan pengembangan kemampuan individu agar mampu belajar mandiri sangat diperlukan sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan dapat berpartisipasi dalam proses penambahan keputusan dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga itu mungkin kompleksitas keahlian. Di situ dalam era industri dengan teknologi yang berkembang pesat, maka diperlukan manusia yang terampil sehingga ia mampu menggunakan dan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada saat ini, bahkan saat yang akan datang. Baik, terima kasih, dan mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan.